Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all is in good condition today. Okay, let me introduce myself. Perkenalkan, nama saya Katrina Dwi Novira Ramayanti. Saya mahasiswa YAIN Tulungagung, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai prosedur teks. Kompetensi dasar dari materi prosedur teks ini ada pada poin 3.4 dan 4.4. Adapun tujuan pembelajarannya dari materi prosedur teks adalah sebagai berikut. Okay, let's begin to learn about prosedur teks. The first point we will learn is about what is prosedur teks. Jadi, poin pertama yang akan kita pelajari adalah apa itu prosedur teks. Jadi, prosedur teks is a text that give you instruction how to do or make something. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan instruksi bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Teks prosedur ini biasa kita temukan pada instruksi manual di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya saat kita membeli produk mie instan, di belakang produk kemasan kita akan menemukan sebuah instruksi sederhana bagaimana cara membuat mie instan tersebut. Atau kita seringkali melihat sebuah tutorial seperti tutorial memasak makanan, tutorial membuat kue, ataupun tutorial cara mengoperasikan peralatan tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai what is the purpose of procedure text. Jadi, apa tujuan dari teks prosedur? So, the purpose or social function of procedure text to explain to the reader or listener about how to make or do something with the sequence of action or steps. Jadi tujuan atau fungsi sosial dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan kepada pembaca atau pendengar mengenai bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu dengan urutan langkah-langkah. And the next is how the structure of prosedur text. Bagaimana struktur dari teks prosedur itu? Okay, structure of prosedur text can divided into three parts. The first is goals. Jadi, struktur dari teks prosedur dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu goals atau tujuan. Yang kedua, and the second is ingredients or equipments or tools. Yang kedua yaitu bahan-bahan, peralatan atau perlengkapan. Yang ketiga adalah steps or chronological orders. Langkah-langkah atau kronologi atau urutan secara kronologis. The next point we will learn is about what is the language features of prosedur text. Jadi poin yang selanjutnya yang akan kita pelajari tentang apa itu unsur kebahasaan dari teks prosedur. Okay, the language features of prosedur text. Jadi unsur kebahasaan dari sebuah teks prosedur yang pertama menggunakan simple present tense. Ciri-ciri dari simple present tense yaitu menggunakan verb one or verb base, menggunakan kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk dasar. And the second is using conjunction, first, second, then, after that, finally, etc. Unsur kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti pertama, kedua, kemudian, setelah itu, akhirnya, dan masih banyak lagi. And the third language features is using command or imperative sentence, menggunakan kalimat perintah
seperti contohnya cut the onion, pour the boiling water, potong bawangnya, tuang air panas, and many more. And the fourth language features is using action verbs like cut, put, stir. Unsur kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja berupa tindakan seperti cut, memotong, put, letakkan, stir, aduklah. Dan yang terakhir yaitu using adverb of time, menggunakan kata keterangan waktu seperti misalnya bake the cake for 30 minutes. Panggang kue selama 30 menit. And boiling the water in 10 minutes. Didihkan air selama 10 menit. Dan yang selanjutnya yaitu example of procedure text. Jadi di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh dari teks prosedur mengenai how to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Let's analyze this procedure text. Mari kita menganalisis contoh teks prosedur ini. Yang pertama, judul dari teks prosedur ini adalah how to make a cup of coffee. Jadi, how to make a cup of coffee is goals. Jadi, jika dilihat dari struktur teks prosedur, how to make a cup of coffee ini tergolong ke dalam goals atau tujuan dari dituliskannya teks prosedur ini. Jadi, teks prosedur ini memiliki tujuan untuk memberitahu kepada kita sebagai pembaca atau pendengar bagaimana sih cara untuk membuat secangkir kopi. Dan yang selanjutnya yaitu ingredients. Ingredients itu termasuk ke dalam bahan-bahan. Struktur yang kedua yaitu ingredients, equipments, or tools. Jadi bisa bahan-bahan, perlengkapan atau peralatan yang perlu dipersiapkan dalam membuat secangkir kopi. Di sini terdapat 5 ingredients. Yang pertama yaitu 2 spoons of sugar, 2 sendok gula. Yang kedua, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi. Yang ketiga, hot water, air panas. Yang keempat yaitu a cup, sebuah cangkir. Yang kelima yaitu a spoon atau sebuah sendok. Mari kita menganalisis struktur yang ketiga yaitu prosedur atau steps. Jadi di dalam teks prosedur mengenai how to make a cup of coffee ini terdapat 5 steps atau langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu prepare 2 spoons of sugar, a cup, hot water, 1 spoon of coffee powder, a spoon. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 2 sendok gula, sebuah cangkir, air panas, 1 sendok bubuk kopi, dan sebuah sendok. Langkah yang kedua yaitu put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkir. Langkah yang ketiga yaitu pour some hot water into the cup. Tuangkan air panas secukupnya ke dalam cangkir. Langkah yang keempat yaitu add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi. Langkah yang terakhir yaitu stir it well and the hot coffee is ready to drink. Langkah yang terakhir yaitu aduklah secara perlahan dan kopi panas siap untuk dihidangkan. Nah, setelah kita menganalisis dari segi struktur dari teks prosedur, maka kita juga perlu menganalisis teks prosedur ini dari segi unsur kebahasaan atau language features. Di dalam teks ini kita menemukan unsur kebahasaan yaitu action verb. Seperti pada langkah pertama, action verbnya yaitu prepare. Yang kedua, put, pour, add, and stir. Jadi kata kerja di sini membutuhkan sebuah tindakan, maka disebutlah action verb. Jadi kita sudah belajar menganalisis sebuah teks prosedur. Now it's your turn to study by your own self.
Jadi ini waktu kalian untuk menganalisis sebuah teks prosedur dari kalian sendiri. So in here I was prepare the procedure text about how to make a Milo. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan sebuah teks prosedur mengenai bagaimana cara membuat Milo. Jadi tugas kalian adalah untuk menganalisis dari segi struktur ataupun unsur kebahasaan or language features dari teks prosedur yang sudah saya sediakan di sini. Jangan lupa untuk menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu menganalisisnya dengan memberikan bukti, seperti misalnya bagian mana yang menjadi goals, bagian mana yang termasuk ke dalam ingredients, dan steps-nya. Okay guys, do you have any question? I think my explanation is clearly enough. Saya kira penjelasan saya sudah cukup jelas. Thank you. Don't forget to do your work. Jangan lupa mengerjakan tugas kalian. Stay healthy and stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.